about your day? I hope you have a happy day and stay healthy during this pandemic. Hello everyone, meet again with me, Triana Indarti, a student of the Guidance and Counseling Study Program Yogyakarta State University. Di kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian semua nih buat bahas dan bincang-bincang santai tentang self-potential. Dari judulnya aja udah bikin penasaran gak sih apa aja yang mau dibahas di tema ini? Oke, no need to linger anymore, langsung kita bahas aja ya. Ketika kalian merasa clueless tentang tujuan hidup, bukan berarti kamu tidak memiliki self-potential kok. Lagi pula, timing setiap orang memang berbeda-beda kan ya guys. So, jangan frustasi dulu karena there are several steps that can help you discover that potential. Okay, in the podcast, I will tell you everything about self-love or self-potential. Let's just start. Baik dalam kehidupan maupun dunia kerja, potensi diri amat penting untuk diketahui oleh tiap individu ya guys. Secara psikologis, mengenali potensi diri dapat mempermudah seseorang dalam regulate or manage the personality of various things outside of himself. You need to know guys, potensi diri diperlukan pula di dunia kerja karena setiap individu dituntut untuk terus berkembang dan mampu mengembangkan potensinya from time to time. Meski begitu, mengenali potensi diri juga bukanlah easy thing. Enggak semua orang dapat mengenali potensi diri mereka sendiri meski telah berusia dewasa sekalipun. Enggak jarang juga nih, mereka justru need someone else untuk menemukan potensi-potensi diri mereka. Beberapa hal ini bisa aja terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan diri dan keraguan terhadap diri sendiri. Oke, kita beralih ke definisi dari self-potential sendiri. Oke, before we need to know what is self-potential. Jadi, potensi diri merupakan sebuah kemampuan seseorang yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Potensi yang ada pada diri manusia merupakan gift from God, sehingga tugas manusia yaitu to recognize one's own potential. Tak jarang, error or failure dalam memilih jalan karir atau sekolah karena tidak tahunya minat dan bakat serta potensi diri yang dimiliki each one personally. Without lingering, yuk aku share tips cara mengenali potensi diri. Yang pertama, cari tahu apa impian kita. First thing to do untuk mengenali atau untuk menggali potensi diri yaitu mencari tahu apa impian kita dulu nih. Nah, impian dalam hal ini bisa jadi sebuah hasrat yang ingin dicapai dengan kemampuan kita sekarang. Lalu poin yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Kita perlu memahami dulu nih, apakah kelebihan dan kekurangan ini relevan dengan personalitas kita atau tidak. Itulah mengapa tidak semua kelebihan dan akan menjadi self-potential yang memumpuni. Kelebihan mungkin lebih cenderung berkorelasi dengan bakat, tapi belum tentu juga hal ini berarti potensi diri. Beberapa kekurangan justru kadangkala dapat menjadi potensi diri jika tidak menunjukkan relevansi secara simultan bagi seorang individu. Lalu yang ketiga, ketahui apa yang kita sukai. Kekurangan tentu saja bukan obstacle bagi seseorang yang menyukai sesuatu hal. Potensi diri tidak mengenal weak or strong.
tetapi bagaimana ia suka untuk terus mengembangkan sesuatu secara terus-menerus. Lalu yang keempat, menjadi berani untuk berbeda. Menjadi berbeda bukanlah suatu hal yang buruk ya guys, sebab melalui keberanian untuk menjadi berbeda inilah someone will be sure tentang hal apa yang ia suka dan ia kembangkan. Yang kelima, berani menghadapi kegagalan. Kemauan untuk senantiasa berhasil memang baik, however, jika tak pernah gagal, maka seorang itu sebenarnya not ready to success. Kegagalan dapat menunjukkan potensi diri karena hal ini akan menimbulkan self-evaluation and introspection. Lalu yang keenam, motivasi yang kuat. Setiap individu membutuhkan dorongan atau motivasi dalam explore your potential. Kekuatan motivasi ini bisa datang dari faktor internal maupun eksternal. And the last, poin yang ketujuh yaitu tentukan tujuan kita. Selain memotivasi diri, seseorang juga need to set goals. Tujuan diri berbeda dengan impian sebab tujuan have a clear point dalam suatu interval atau proses hidup seseorang. Itu tadi guys beberapa tips yang bisa aku share ke kalian semua. Hopefully useful and increase knowledge for all of us. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikutin hingga berakhirnya bahasan kita di podcast kali ini. See you on another podcast.